Langit Ukraina Barat tidak runtuh dengan suara gemuruh besar yang bisa dirayakan kamera. Ia runtuh diam-diam seperti pintu besi yang akhirnya menyerah pada tekanan dari balik dinding bumi. Dan ketika Oresnik jatuh, bukan hanya sebuah kota yang terguncang, melainkan asumsi lama tentang jarak aman, tentang kedalaman perlindungan, tentang ilusi bahwa barat Ukraina adalah ruang steril yang tak tersentuh perang. Sebab rudal itu tidak datang untuk menghancurkan bangunan semata. Ia datang membawa pesan bahwa waktu perlindungan telah berakhir, bahwa sejarah yang terkubur di bawah beton Soviet kini kembali dibuka paksa oleh teknologi abad 21, dan sejak saat itu Eropa berhenti bernapas dengan tenang. Karena yang mendarat di dekat Lviv bukan sekadar amunisi hipersonik, melainkan kunci yang membuka lapisan rahasia paling dalam dari arsitektur perang Ukraina. Hampir sepekan setelah dentuman itu, ketika debu telah turun dan radar kembali sunyi, teka-teki justru mulai berbicara. Sebab sasaran sesungguhnya bukan jalan raya, bukan perumahan, bukan simbol sipil, melainkan bengkel-bengkel penerbangan yang selama ini bekerja tanpa sorotan kamera, ruang-ruang logam dan beton tempat F-16 dan MiG-29 dibedah, dirakit ulang, disuntikan usia baru agar tetap terbang ke garis depan, fasilitas yang menjadi nadi senyap dari kemampuan tempur udara Ukraina. Dan ketika Rusia mengatakan bahwa Oresnik menghantam titik itu dengan presisi, yang mereka maksud bukan hanya penghancuran fisik, melainkan amputasi industri militer dari sumber napasnya. Moskow berbicara dengan nada dingin, menyebut target tercapai, menyebut fasilitas dinonaktifkan, menyebut energi, logistik, dan produksi sebagai satu kesatuan yang diputus dalam satu malam. Dan di balik bahasa teknis itu tersembunyi pesan strategis yang jauh lebih kejam, bahwa perang ini tidak lagi semata soal parit dan infanteri, tetapi tentang menghancurkan kemampuan musuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebab tentara tanpa bengkel hanyalah besi tua yang menunggu giliran. Kiev seperti biasa memilih diam selektif, mengakui ada peluncuran, merilis gambar pecahan, tetapi menutup rapat lokasi dan tingkat kehancuran, seolah kata-kata itu sendiri bisa menjadi celah intelijen. Dan ketika juru bicara Angkatan Udara menolak menjelaskan, keheningan itu berbicara lebih keras daripada bantahan. Karena dalam perang modern, tidak semua kerusakan perlu diumumkan. Sebagian cukup dirasakan di ruang kendali yang tiba-tiba gelap. Tidak hanya muncul di satu titik, laporan kebakaran di fasilitas energi, gangguan listrik, dan dugaan kerusakan penyimpanan gas bawah tanah menyebar seperti bayangan panjang. Dan meskipun otoritas lokal berusaha meredam dengan menyebutnya target sampingan, narasi itu tak sepenuhnya menenangkan. Sebab jika satu serangan mampu menyentuh industri penerbangan, energi, dan logistik sekaligus, maka yang terjadi bukan kebetulan, melainkan desain. Para analis mulai menelusuri ulang rekaman, lintasan, dan pola. Dan dari sana muncul kesimpulan yang lebih mengganggu, bahwa Oresnik mungkin tidak hanya diarahkan ke bengkel, tetapi ke sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih rahasia, pos-pos komando bawah tanah yang dibangun jauh sebelum Ukraina modern lahir, ruang-ruang keputusan yang diwariskan Uni Soviet, dirancang untuk bertahan dari perang nuklir, dan selama puluhan tahun dipercaya sebagai jantung aman yang tak tersentuh. Bunker-bunker itu bukan mitos. Mereka adalah labirin beton di bawah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Karpatia. Tempat kabel, pipa, dan lorong berlapis baja saling bersilangan, pusat kendali yang dulu disiapkan untuk mengatur distrik militer Karpatin, tempat pasukan NATO kini berlatih, bertemu, dan merencanakan. Dan ketika seorang jenderal Rusia menyebut bahwa serangan mungkin menyentuh ruang-ruang itu, yang ia katakan sebenarnya sederhana, tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Warisan Soviet yang selama ini diandalkan sebagai benteng terakhir, kini diuji oleh generasi rudal yang tidak peduli pada kedalaman atau sejarah. Sebab teknologi hipersonik tidak bernegosiasi dengan beton, ia menembusnya. Dan ketika laporan lama tentang bunker yang pernah rusak oleh Kinzhal kembali diingat, satu kesimpulan mengeras, bahwa perlindungan era lama tidak dirancang untuk musuh yang bergerak lebih cepat dari suara. Di luar Ukraina, gema itu terdengar jelas di gedung-gedung NATO. Sebab Lviv bukan hanya kota Ukraina, ia adalah simbol kedekatan dengan aliansi. Dan ketika sebuah rudal Rusia jatuh terlalu dekat dengan garis imajiner itu, komentar pun muncul. NATO menyebutnya upaya menakut-nakuti, Rusia menyebutnya pesan. Dan di antara dua narasi itu terselip kenyataan yang lebih pahit, bahwa eskalasi tidak lagi bergerak horizontal di medan perang, melainkan vertikal, menembus lapisan strategis yang selama ini dianggap tabu. Bagi Moskow, Oresnik bukan hanya senjata, ia adalah argumen disampaikan tanpa kata, bahwa Rusia masih memegang kartu tekanan terbesar, dan
bahwa meja perundingan tidak pernah terpisah dari medan tempur, sebab setiap kali satu pihak merasa aman untuk berbicara, pihak lain mengingatkannya bahwa keamanan itu bisa diambil kapan saja. NATO menjawab dengan retorika keteguhan, mengatakan dukungan tak akan berhenti, tetapi di balik kata-kata itu tersimpan dilema klasik. Mundur berarti mengakui kekalahan, maju berarti menerima risiko yang lebih besar, dan di ruang abu-abu itulah Eropa kini berdiri, mencoba kalah dengan bermartabat atau setidaknya tidak kalah secara terbuka. Rusia setelah serangan itu berbicara tentang meninjau ulang posisi negosiasi, tentang logistik yang diputus, tentang simpul kendali yang dihancurkan, dan meskipun Kiev tidak mengonfirmasi, mereka juga tidak membantah sebuah pengakuan pasif bahwa sesuatu yang penting telah tersentuh, dan dalam perang pengakuan paling jujur seringkali datang dari keheningan. Oresnik tidak menutup perang, ia membukanya ke fase yang lebih dalam. Fase di mana perang tidak lagi sekadar terlihat di peta, tetapi tersembunyi di bawah tanah, di balik beton, di dalam sistem yang selama ini tak terlihat publik. Dan ketika satu rudal mampu membuka lapisan itu, dunia dipaksa bertanya, apakah ini kemenangan yang tenang, atau hanya awal dari eskalasi yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya? Sebab perang yang paling mematikan seringkali bukan yang paling bising, melainkan yang paling pasti. Apa pendapat kalian? Ditunggu komentarnya.